Wilujeng enjang pepanggihan malih wonten ing pakempalan pandonga warganing brayatipun Allah ing dinten Senen 21 Mei 2021. Warganing brayatipun Allah sakderengipun kita miwiti pakempalan pandonga warganing brayatipun Allah dinten menika kepareng langkung rumiyin ngaturaken pamatur nuwun awit pamawas saha pamrayogi saking warganing brayatipun Allah lumantar WA sesambetan secara langsung menapa dene pesen lumantar kadang-kadang sepuh kula saking pamawas saha pamrayogi wonten perangan-perangan ingkang perlu kawula aturaken antawisipun sepisan sambetan kalian ingkang sami ngersakaken pengantar kanthi basa Jawi kepareng matur kawula badhe nyobi wangsul kados wingi uni migunakaken pengantar basa Jawi ing kalih pekan inggih menika saben methokaken dinten Minggu sepisan kalian methokaken dinten Minggu kaping kalih. Senadyana mekaten tetep badhe kaudi supados para kaneman boten kangelan kangge nampi mila basanipun kathah gaduh-gadunipun. Angka kalih sambetan kalian wonten ingkang ngersakaken supados gambar kula ketingal kepareng matur bilih kawontenanipun panci sarwa winates peralatan sae kamera menapa dene laptop ingkang kaginakaken winates kemampuanipun tansah damel wekdal kangge nata video langkung dangu. Kamangka nuwun sewu kawula kedah kalih ngrimati sibu biung kula ingkang gerah ing panggenan dalem. Mila kula badhe ngudi menawi wonten wekdal ingkang cekap kala-kala saged ngetingalaken gambar kawula namung kala-kala. Nanging niki dede janji. Angka 3 sambetan wonten ingkang ngersakaken durasi wekdal ingkang pas ampun kedangon ampun kecekaken menika ingkang radi awrat malih awit asring kedah nyelarasaken kalian waosan ingkang kaginakaken miturut leksionari almanak gerejawi ingkang kaangge. Mila keparenga nyuwun pangapunten menawi kula ngajak sedaya supados sami dene fleksibel kemawon. Angka sekawan. Sesambetan wonten ingkang ngersakaken kok saiki nyanyane ora nganggo iringan utawa malah ora nyanyi. Kepareng matur menawi mboten migunakaken nyanyian menika sambetan kalian nata durasi wekdal kados ingkang angka 3 kala wau. Dene menawi mboten ngangge iringan menika sesambetan bilih asring melodi ingkang sami menika sampun wonten ingkang kagungan hak cipta. Kamangka lagu-lagu kidung menika rak kathah ingkang migunakaken mila temtunipun melodinipun sami kalian pasamuan-pasamuan ing saindenging jagat. Asring nalika ngunggah utawi ngupload YouTube lajeng kenging klaim hak cipta senadyan iringanipun secara langsung. Kamangka menawi ngidung sacara akapela tanpa iringan mboten
kenging klaim hak cipta. Mila kula ugi ngajak fleksibel kemawon kawontenanipun. Mekaten sekawan perkawis ingkang kepareng kawula aturaken. Sakmenika sesambetan kalian atur kula ingkang sepisanan kala wau. Bilih seminggu mengajeng kita taksih methokaken dinten Minggu pungkasan. Pramila kepareng ing pakempalan pandonga warganing brayatipun Allah. Seminggu menika taksih migunakaken pengantar basa Indonesia. Sekarang kita akan menenangkan pikir, menenangkan hati di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda hari ini kita akan bergumul dengan tema dan judul perenungan menggunakan ungkapan Jawa, Ibu Bumi, Bopo Akoso. Anggota keluarga Allah, masyarakat Jawa dalam memahami hidup dan kehidupannya memiliki beragam pola ungkapan untuk menyampaikan konsep hidupnya yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Salah satu ungkapan yang sering didapati di tengah masyarakat Jawa adalah Ibu Bumi Bopo Akoso. Dari ungkapan Ibu Bumi Bopo Akoso ini biasanya dikaitkan dengan pemahaman tentang asal mula kejadian manusia dan tujuan hidup manusia. Ini sebuah ungkapan sederhana, namun bila diselami lebih jauh mengandung konsep yang sangat realistis dan makna mendalam yang menjelaskan tentang asal mula hidup dan kehidupan manusia. Seperti diketahui dalam tradisi Jawa, kesadaran akan hidup dan kehidupan seringkali diungkapkan dalam beragam bentuk simbolik untuk menyampaikan suatu makna. Dan simbol-simbol tersebut biasanya diambil dari kenyataan hidup sehari-hari di sekitarnya. Maka ketika hendak memaparkan tentang asal-usul kejadian manusia, lahirlah ungkapan simbolik berupa Ibu Bumi Bopo Akoso ini. Anggota keluarga Allah, hal ini berangkat dari kenyataan bahwa hadirnya manusia di alam dunia ini berasal dari ibu dan bapaknya. Dari anak kecil sampai orang dewasa, semua dengan mudah menerima kenyataan ini bahwa asal-usulnya itu dari ibu dan bapaknya. Sebuah fakta yang jelas, sederhana, nyata dan tidak terbantahkan. Seiring dengan berkembangnya tingkat kedewasaan seseorang, kebutuhan akan pengetahuan asal-usulnya tentu juga ikut berkembang. Sehingga pemahaman tentang asal-usulnya yang berasal dari ibu dan bapaknya ini pun mengalami perkembangan dalam pemaknaannya. Dalam perkembangannya manusia menyadari bahwa dirinya terdiri dari jiwa dan raga. Maka mulailah muncul pertanyaan, dari mana asal jiwanya dan dari mana asal raganya. Anggota keluarga Allah, dalam konsep Jawa, berikutnya dijelaskan bahwa raga manusia terbentuk dari unsur-unsur alam material, yaitu udara, api, air, dan tanah. Itu dalam konsep Jawa.
Semua unsur itu berasal dari ibu yang pembentukannya terjadi ketika manusia itu ada di dalam kandungan. Sedangkan jiwa manusia berasal dari unsur yang bersifat imaterial yang sering diungkapkan dengan istilah roh, nyawa, sukma, yang bibitnya atau wijinya berasal dari Bapa. Perpaduan antara unsur material dan imaterial dari ibu dan bapa inilah yang berikutnya menjadi satu kesatuan tunggal membentuk hidup manusia seutuhnya. Anggota keluarga Allah, selanjutnya pemaknaan akan jiwa dan raga tersebut mengalami pendalaman dan perluasan makna lebih lanjut berupa kenyataan adanya jagat kembar antara dunia kecil, jagat cilik, dan dunia besarnya, jagat besar. Kalau dalam diri manusia terbentuk karena adanya perpaduan dua unsur yang bersifat imaterial dan material, berupa rohani dan jasmani, maka demikian pula segala bentuk yang ada di alam semesta ini terbentuk juga karena adanya perpaduan dua kenyataan tersebut. Sehingga orang Jawa meyakini bahwa seluruh bentuk yang ada di alam semesta ini, selain memiliki wujud wadaknya, juga terdapat roh yang ada di dalamnya. Dari kenyataan tersebut, maka peran ibu yang menjadi asal unsur material ragawi manusia dipahami sebagai badan wadak, sumber wadah. Sedangkan Bapa yang menjadi asal unsur imaterial rohani manusia dipahami sebagai sumber isi. Dengan adanya wadah dan isi inilah terbentuk lahir dan batin manusia, di mana hal yang bersifat material adalah bentuk lahir manusia, sedangkan hal yang bersifat imaterial adalah bentuk batin manusia. Anggota keluarga Allah, bumi oleh nenek moyang orang Jawa disebut sebagai ibu bumi, ibu pertiwi atau ibu sinta. Mengapa? Karena bumi sebagai tempat di mana manusia lahir dan kemana jasad kelak berbaring atau dibaringkan. Bumi yang memberikan kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Manusia makan dan minum dari sari bumi lewat flora dan fauna maupun air yang keluar dari bumi. Oleh sebab itu setiap bapak tani memulai menanam padi ataupun memanennya senantiasa diiringi dengan upacara ritual termasuk rasa syukur dengan istilah sedekah bumi, bersih desa, dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan orang percaya biasanya itu dikaitkan dengan hari raya panen, hari raya pondok daun seperti yang ada pada perenungan Sabda hari Sabtu kemarin, dan sama dengan peristiwa Pentakosta yang juga diperingati pada hari raya panen. Anggota keluarga Allah, langit disebut Bapa Akasa atau Bapa Kuasa. Mengapa? Karena manusia masih dapat bertahan hidup dengan tidak makan dan minum yang dihasilkan dari bumi. Seperti perenungan Sabda kemarin, paling tidak kalau tanpa makan bisa 4-7 minggu, tapi tanpa air hanya 4-7 hari. Namun manusia tidak akan mungkin mampu hidup tanpa oksigen, tanpa udara selama 2 jam saja, tidak lebih dari 1 hari. Padahal udara itu yang diberikan oleh angkasa raya ini. Oleh sebab itulah dinamakan Bapa Kuasa, Bapa Akasa. Bukan Bapa Maha Kuasa. Catatannya hanya Bapa Kuasa, bukan Bapa Maha Kuasa. Anggota keluarga Allah, karena demikian vital kedua makhluk Tuhan, seru sekalian alam tersebut, keduanya selalu disebut di dalam setiap doa orang Jawa.
Sedangkan sebutan bagi Yang Maha Kuasa adalah Gusti, yang digambarkan dengan cedak tanpa senggolan adoh tanpa wangenan lan tan kena kinaya ngopo. Dekat tiada bersentuhan, jauh tanpa batas, dan tidak dapat diserupakan dengan apapun juga. Anggota keluarga Allah, hari kemarin Minggu tanggal 23 Mei kita memperingati turunnya Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, hari raya panen. Saya mengambil makna dari ungkapan Jawa tadi, Ibu Bumi Bopo Akoso, bahwa ternyata orang percaya menjalani hidup dengan badan wadak, Ibu Bumi, dan roh Bopo Akoso yang asalnya dari Tuhan yang satu. Menurut pengajaran iman Kristen, roh yang dari Allah yang satu itu memberikan rupa-rupa karunia dan berbagai-bagai perbuatan ajaib. Melalui bacaan 2 leksionari hari ini, kita akan memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Surat 1 Korintus 12 ayat 4-11 demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian kesaksian surat 1 Korintus 12 ayat 4-11. Anggota keluarga Allah, bagai ibu bumi, tanah, dalam badan wadak tubuh jasmani manusia, diberi kehidupan oleh Bopo Akoso, roh kehidupan yang berasal dari Tuhan yang satu. Terlebih lagi bagi orang percaya, termasuk kita anggota keluarga Allah, termasuk saya, ibu bapak dan saudara semua, roh kehidupan itu masih ditambahkan dengan Roh Kudus yang memberikan bermacam-macam karunia dan berbagai-bagai perbuatan ajaib. Seperti bumi yang bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang bisa bermanfaat bagi makanan manusia, obat bagi sakit penyakit yang dirasakan manusia, bisa menjadi peneduh bahkan sumber oksigen yang dibutuhkan untuk bernafas. Bumi yang mengeluarkan air sebagai sumber kehidupan manusia juga. Setiap orang percaya, termasuk anggota keluarga Allah, diberi karunia atau perbuatan ajaib yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang pasti, Roh Kudusnya satu dan itu bersumber dari Allah yang satu juga. Kesaksian dalam ayat 4 dan 5 sampai 6 demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan.
dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Anggota keluarga Allah memang wujud dan rupa yang tumbuh dari hasil Roh Kudus yang dicurahkan bagi manusia percaya, bagi orang-orang yang percaya termasuk anggota keluarga Allah tadi, bermacam-macam wujud yang tumbuh dari hasil Roh Kudus tadi. Ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ada iman, ada kemampuan untuk menyembuhkan, ada kuasa untuk mengadakan mujizat, ada karunia untuk bernubuat, dan ada juga karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ada karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan ada juga karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Berbagai-bagai macam karunia dan perbuatan ajaib yang tumbuh dari Roh Kudus yang satu, yang berasal dari Allah yang satu tadi. Semuanya berbeda-beda, tetapi saling melengkapi dan saling memberdayakan. Itu berarti setiap orang percaya harus sadar akan keterbatasannya, namun Allah berkenan memakai keterbatasan manusia. Anggota keluarga Allah, Allah memakai keterbatasan manusia bukan supaya manusia merasa berkuasa hingga saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi manusia harus tetap dengan sadar bahwa yang mempunyai kuasa dan yang memberikan Roh Kudus dengan berbagai-bagai macam karunia dan perbuatan ajaib tadi, yang tumbuh menjadi buah roh tadi adalah Allah sendiri yang memberikannya. Allahnya satu, memberi Roh Kudus yang satu juga, namun daya pemberian Allah itu bermanfaat bagi manusia dalam berbagai hal dalam lini kehidupan manusia apapun. Yang pasti semuanya untuk kepentingan bersama manusia. Ayat 7 memberikan kesaksian, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Anggota keluarga Allah, kepentingan bersama inilah yang mestinya menjauhkan dari perasaan aku paling hebat, aku paling unggul, aku paling segala-galanya, merasa diri lebih dari yang lain. Karena memang bermacam-macam karunianya dan itu harus saling melengkapi. Tidak ada karunia menyembuhkan lebih hebat daripada karunia hanya berhikmat. Tidak ada karunia untuk membahasakan bahasa roh itu lebih hebat daripada sekedar karunia aku menjadi orang beriman. Tidak ada. Semua sama hebatnya dan semua adalah hasil dari Roh Kudus yang diberikan oleh Allah yang satu tadi. Sehingga kepentingan bersama tadi seharusnya menumbuhkan rasa bahwa aku perlu hidup bersama dan bekerja sama sebagai anggota keluarga Allah. Apalagi wujud karunia dari Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan itu hanya tumbuh dan hanya diberikan berdasarkan kehendak Allah saja. Manusia tidak bisa meminta, manusia tidak bisa mengklaim bahwa ia melakukan ini dan itu dan dia bisa mempunyai karunia ini dan itu. Tidak bisa. Ayat 11 memberikan kesaksian kepada kita, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nyanya adalah huruf besar yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Kiranya lewat perenungan sabda hari ini setiap anggota keluarga Allah disadarkan siapa kita di dalam badan wadak atau di dalam ibu bumi yang terbatas kita. Kita diberi roh kehidupan, namun kita juga diberi karunia lewat Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan Allah yang satu. Tugas kita menggunakan wujud
karunia yang berbeda-beda tadi untuk bekerja sama, untuk hidup saling membantu, bersinergi untuk kepentingan bersama, dan tidak lupa semuanya hanya untuk kemuliaan nama Allah yang memberikan kepada semuanya tadi. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Sekarang kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan tentang peran Roh Kudus. Engkau Allah yang satu memberikannya kepada kami, anggota keluarga Allah, bukan hanya roh kehidupan tetapi ditambahkan Roh Kudus, dan Engkau menumbuhkan karunia-karunia yang berbeda-beda dalam setiap hidup kami, dan semuanya boleh kami gunakan untuk saling bekerja sama, saling bersinergi untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga berita kesaksian tentang Allah yang Maha Kuasa nyata bagi hidup kami. Kuasai dan layakkan kami dalam setiap keadaan kami dan aktivitas kami. Kuasai juga para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara kami. Gereja-gereja membangun kehidupan berdasarkan karunia yang Tuhan berikan, Tuhan pun layakkan untuk hidup semakin baik. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, semua komponen bangsa dan negara ini, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan meyakini ada roh kehidupan dan Roh Kudus yang ditambahkan kepada kita, namun karunia-Nya berbeda-beda. Kita saling bekerja sama untuk puji kemuliaan nama Tuhan, dan kita bersaksi akan kuasa Tuhan, membawa berkat-Nya yang diberikan kepada semuanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah, sehingga dilayakkan untuk menikmati kasih karunia untuk kepentingan bersama. Amin.